Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan pada relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pengarus utamaan gender atau PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis. Pengarus utamaan gender bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program pembangunan. Pengarus utamaan gender memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk di dalamnya lansia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda atau difabel, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan lain sebagainya. Perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG merupakan sebuah proses untuk mengintegrasikan pengarus utamaan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk mengatasi perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Sampai saat ini, terdapat berbagai persoalan gender di dalam masyarakat kita. Beberapa persoalan gender ini diantaranya adalah diskriminasi, di mana kesempatan hanya diberikan kepada jenis kelamin tertentu saja, misalnya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Stigma atau stereotyping, seperti misalnya anak perempuan biasanya cuma bisa menangis saja, sementara anak laki-laki dianggap lebih kuat dan bisa bebas bermain di mana saja. Beban ganda, di mana perempuan selain bekerja mencari nafkah juga harus mengurus keperluan rumah tangga. Kesenjangan, seperti misalnya kesenjangan upah antara tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki. Kekerasan, seperti kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan di dalam pacaran, dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan gender ini, maka diperlukan langkah-langkah afirmatif berupa kebijakan, program, ataupun ketersediaan anggaran yang dapat dirumuskan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Terdapat 7 prasyarat pengarus utamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender. Yang pertama adalah komitmen, kedua regulasi, ketiga kelembagaan, keempat ketersediaan data pilah, kelima instrumen analisis gender, keenam sumber daya manusia dan anggaran, ketujuh partisipasi masyarakat. Komitmen merupakan prasyarat pertama dalam perencanaan penganggaran responsif gender. Komitmen dapat ditelusuri berdasarkan visi misi dan penjelasan dari pimpinan daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah, ataupun kepala desa. Selanjutnya, komitmen ini harus tertuang secara eksplisit di dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di tingkatan desa pun demikian. Komitmen ini harus tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Kebijakan. Dibutuhkan berbagai regulasi untuk mendukung perencanaan penganggaran responsif gender. Regulasi ini baik berada pada tingkatan nasional, di tingkatan provinsi, di tingkatan kabupaten kota, hingga di tingkatan desa. Kelembagaan pengarus utamaan gender. Kelembagaan pengarus utamaan gender merupakan satu badan atau organisasi yang dibentuk dan diberi kewenangan
untuk mendorong pengarus utamaan gender di dalam pembangunan. Di dalam kelembagaan pengarus utamaan gender ini, terdapat lembaga penggerak atau driver yang terdiri atas Bapeda, Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Keuangan Daerah, serta Inspektorat. Selain itu, juga terdapat Pokja Pengarus Utamaan Gender, Pokal Poin Pengarus Utamaan Gender, serta tim teknis anggaran responsif gender. Ketersediaan data pilah atau profil gender. Profil gender ini harus mampu menyediakan informasi terkait kondisi demografi, sosial budaya, serta ekonomi di dalam masyarakat secara terpilah laki-laki dan perempuan. Misalnya, jumlah penduduk secara terpilah, jumlah kepala keluarga secara terpilah, jumlah petani, buruh tani, atau kelompok tani secara terpilah, angka putus sekolah dan angka harapan hidup secara terpilah, jumlah kasus kematian ibu melahirkan, jumlah korban kekerasan, serta informasi lainnya yang dapat membantu pemerintah untuk mengetahui persoalan-persoalan prioritas yang ada di dalam masyarakat. Instrumen analisis gender. Instrumen yang biasa digunakan untuk melakukan analisis gender antara lain adalah Gender Analysis Pathway atau GAP dan Gender Budget Statement atau GBS. Instrumen analisis gender ini akan membantu pemerintah untuk mensinkronkan antara isu strategis dan prioritas daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Sumber daya manusia dan anggaran. Diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kepedulian, pemahaman, dan pengetahuan akan isu-isu gender yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, diperlukan ketersediaan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa isu-isu gender tersebut dapat diselesaikan sehingga bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi setiap anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan penganggaran. Pada tataran proses, indikator partisipasi masyarakat di dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender ini utamanya adalah keberagaman partisipan, terutama kehadiran kelompok perempuan serta masyarakat marginal lainnya di dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Bila ketujuh prasyarat ini terpenuhi, maka diharapkan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terlaksana. Perencanaan penganggaran yang responsif gender merupakan wahana sekaligus proses untuk menuju masyarakat yang sejahtera.